Ada tulisan menarik dari Bapak Yusran Pare dengan penggambaran zaman dulu bahwa kita pernah mengalami masa potret buram transportasi Indonesia kita. Tak seperti di negara maju lainnya, transportasi kelas ekonomi di negara kita masih menjadi alternatif terakhir karena terbentur dana. Padahal, kata ekonomi bukan menunjukkan kelas, tapi diambil dari bahasa Yunani oikonomia. Kata oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti mengatur. Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Tapi semakin ke sini, istilah ekonomi lebih kepada mengklasifikasikan kelas jadi pembeda fasilitas dan pelayanan moda transportasi. Memberi rating bahwa ekonomi itu kelas second choice, menunjukkan tingkat strata finansial. Seringkali, kata kelas ekonomi di dunia transportasi yang tergambar di benak hanyalah gambaran semrawut. Suasana yang berhimpitan, berdesakan, dan adanya ketakutan mengenai kerawanan atau kejahatan tertanam dalam benak masyarakat. Tapi karena tak ada pilihan lain dan keterbatasan ekonomi, sehingga pilihan mengambil kelas ekonomi tidak bisa terhindarkan, yang penting tiba di tempat tujuan. Entah siapa yang memulai menggunakan ekonomi sebagai istilah untuk kelas paling rendah dalam tingkatan layanan bagi publik. Tak percaya? Silakan gunakan jasa angkutan umum di darat dan laut. Duduk di kelas ekonomi rasanya hampir sama seperti seekor kambing, apalagi di saat-saat musim libur seperti menjelang Lebaran. Pada moda angkutan tersebut, penghuni kelas ini hampir disetarakan dengan barang. Mari tengok dan rasakan ekonomi di kapal-kapal motor yang membelah laut, menjembatani pulau-pulau lain di bentangan Zamrud Khatulistiwa. Sebelum Pak Jonan merombak manajemen transportasi kereta api, cobalah sesekali naik kereta ekonomi dari Jakarta ke Surabaya atau kemana sajalah jurusannya. Disinilah sesungguhnya kita merasakan arti kebersamaan dalam kesengsaraan sebuah negeri makmur dari barat hingga ke timur. Di kelas ekonomi ini pula kita bersama-sama berpeluh, berdesak, berebut ruang untuk sekadar bernapas, sambil menyaksikan dari balik jendela berkarat, alangkah biru dan luasnya laut. Betapa hijau dan permainnya ladang, sawah, kebun, dan gunung di kiri kanan jendela, tapi tidak dinikmati karena berdesakan dan kadang tanpa kaca kereta. Di kelas ekonomi pula, kita akan merasakan bagaimana sengsaranya kebersamaan dalam kelaparan dan kehausan terpanggang suhu tanpa berpengatur, antri mendapatkan sepiring nasi dan sepotong ikan entah apa, sementara di bawah kita, di kedalaman samudera berjuta-juta ikan menanti dikelola untuk dikonsumsi. Orang bilang, pembagian kelas baik bisnis, eksekutif maupun ekonomi dalam hal pelayanan kenyamanan adalah sah-sah dan wajar saja. Orang berhak memilih mau dilayani secara mewah atau secara ala kadarnya, terserah, sebab masing-masing memberi konsekuensi sendiri-sendiri. Nah, ini yang viral